Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan membawakan materi yang berjudul Sumber Dana Jangka Menengah. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dosen yang telah mengizinkan kami untuk membawakan materi tersebut. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada teman kelompok saya, kelompok 5 yang sudah ikut berpartisipasi dalam menyelesaikan tugas kelompok ini. Berikut adalah penjelasan materi sumber dana jangka menengah. Silahkan disimak baik-baik ya. Baik, materi pertama yaitu sumber dana jangka menengah. Seperti yang kita ketahui, sumber dana jangka menengah adalah suatu dana atau pendanaan yang mempunyai waktu lebih dari 1 tahun atau kurang dari 10 tahun. Adapun sumber dana yaitu saham biasa, saham istimewa, dan utang jangka panjang atau biasa disebut obligasi. Kredit usaha. Kredit usaha adalah penyediaan dana dalam jumlah tertentu dari bank untuk mendukung tujuan usaha dengan berdasarkan persetujuan dan kesepakatan pinjam-meminjam yang mewajibkan peminjam untuk melunasi pinjaman dalam jangka waktu tertentu beserta pembiayaan bunga dan biaya lainnya. Nasabah wajib memenuhi beberapa persyaratan dalam mengajukan kredit. Yang pertama, ia adalah warga negara Indonesia asli yang berdomisili di Indonesia. Yang kedua, menyerahkan dokumen. Yang ketiga, usaha tidak bertentangan dengan hukum. Dan yang terakhir, menyerahkan amunan apabila disyaratkan oleh bank. Penjelasan selanjutnya mengenai kredit investasi. Kredit investasi adalah fasilitas yang diberikan untuk memenuhi kebutuhan modal dalam rangka rehabilitasi, modernisasi, perluasan, dan pembangunan proyek dalam bentuk investasi. Apa fungsi kredit investasi dan kredit investasi itu digunakan untuk apa saja? Jadi fungsi dari kredit investasi itu adalah kesempatan untuk seluruh masyarakat untuk mendapatkan modal dalam membuka usahanya, usaha barunya, atau mengembangkan usahanya, ataupun juga mendukung rehabilitasi kondisi perusahaannya. Apa itu sewa guna usaha? Jadi sewa guna usaha itu adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara sewa guna dengan hak opsi ataupun tidak menggunakan hak opsi. Ini untuk digunakan oleh penyewa dalam jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala. Sumber dana jangka panjang. Sumber dana jangka panjang adalah pendanaan untuk memenuhi kebutuhan perusahaan yang pengembaliannya dalam jangka waktu yang lama dan manfaat yang akan dirasakan dalam waktu yang lama juga. Hipotek, kredit yang diberikan atas dasar jaminan berupa benda tidak bergerak. Kedua, merupakan surat pernyataan berutang untuk jangka panjang yang berisi ketentuan bahwa kredit dapat memindahkan sebagian atau seluruh hak tagihannya kepada pihak ketiga. Objek hipotek, benda-benda tak bergerak beserta segala kelengkapannya yang dapat dipindahtangankan. Hak pakai atas suatu benda beserta segala kelengkapannya. Hak numpang karang dan usaha. Bunga tanah yang dibayar dengan uang maupun yang dibayar dengan hasil tanah. Bunga seperti semula. Pasar yang diakui oleh pemerintah beserta hak-hak asli yang melekat padanya. Obligasi. Obligasi adalah surat utang yang bisa dibeli dan pembeli akan mendapat keuntungan berupa bunga nantinya. Dalam obligasi berisi tanggal jatuh tempo, pembayaran utang dan bunganya. Bunga dalam obligasi disebut kupon wajib yang diberikan oleh penerbit obligasi terhadap pemegang obligasi. Contoh obligasi: surat utang negara atau SUN. Kemudian obligasi perusahaan yang bisa berasal dari perusahaan swasta nasional. Contohnya BUMN, ORI, atau obligasi retail Indonesia. Juga adalah bentuk dari surat berharga negara SBN yang juga termasuk obligasi. Dari lembaga keuangan.
sejumlah dana yang disediakan oleh bank kepada nasabah dengan pemberian bunga yang harus dilunasi kembali pada waktu yang diperjanjikan atau dengan cara angsuran atau loan. Saham merupakan surat yang menjadi bukti bahwa seseorang memiliki bagian modal suatu perusahaan. Seseorang yang memiliki saham artinya memiliki hak atas sebagian aset perusahaan. Cara bermain saham: yang pertama, tentukan tujuan investasi dan kenali kondisi keuangan. Yang kedua, pahami risiko dan keuntungan. Yang ketiga, investasikan dana di perusahaan yang tepat. Dan yang keempat, kelola ekspektasi dengan realistis. Struktur modal dan leverage merupakan perimbangan atau perbandingan antara modal ditahan dan kepemilikan perusahaan dengan modal asing yang berupa utang jangka pendek maupun utang jangka panjang. Baik, itulah tadi hasil presentasi dari kelompok kami, yaitu sumber dana jangka menengah. Apabila ada yang masih menjanggal di pikiran teman-teman atau ada yang ingin dipertanyakan, kami persilahkan setelah presentasi video dari kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.